Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pagi, sepertinya belum semangat. Sekali lagi ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN 009 Badan Keladi, hadir bersama kita Pak Hamidi. Kemudian Pak Yul Aulia Rahayu selaku calon guru penggerak angkatan ke-8 Kota Dumai, alhamdulillah, beserta ibu-ibu yang luar biasa hadir pada hari ini, yang ikut nantinya membedah visi misi sekolah kita khususnya di SDN 009 yang nanti akan disampaikan oleh CGP kita Pak Yul Aulia Rahayu. Ya, harus akrab ini karena di SDN 009 ini juga setelah Pak Yul ini ada juga CGP kita ya, 2 orang ya Pak Kepala ya, 1 orang ya. Nah, jadi kalau disebutkan CGP itu berarti kita menyebutkan seorang calon guru penggerak yang akan menempuh pendidikan 6 bulan ke depan. Sekarang sudah berjalan 2 bulan alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, terima kasih yang pertama atas kehadirannya pada hari ini. Yang ini merupakan bagian Pak ya, bagian dari proses belajar yang dijalankan oleh Pak Yul. Kami akrab memanggilnya ya setelah kita berjumpa dengan Pak Nga. Jadi hari ini beliau akan membedah visi misi sekolah kita di SD 009 yang selama ini mungkin jarang kita tinjau visi sekolah kita. Tetapi coba kita lihat kembali, yang ini merupakan bagian dari pembelajaran yang dijalankan oleh Pak Yul. Nanti setelah sesi ini coba saya akan kuatkan kembali. Namun sebelum Pak Yul menyampaikan presentasinya, kita dengarkan dulu arahan dan sambutan dari Kepala Sekolah SDN 009 Badan Keladi yang akan disampaikan oleh Bapak Hamidi. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini, pagi ini kita masih diberikan nikmat berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama, yaitu dalam acara pemaparan visi sekolah oleh Pak Yul nantinya. Kemudian selawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita akan mendapat selamat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak pembimbing CGP yang saya hormati, Bapak dan Ibu Majelis Guru yang saya hormati, pada pagi hari ini kita diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendengar penyampaian yang akan disampaikan oleh CGP dari SD 009 Badan Keladi ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti oleh Pak Yul dapat hikmahnya untuk kita semua, yang seperti tadi disampaikan oleh Pak kami. Kita kadang-kadang dengan visi kita lupa. Kadang-kadang Bapak sudah cerita tadi, Bapak sekali tadi cerita anak saya. Kadang-kadang yang kita lakukan itu
mengarahnya kepada visi dan misi kita, tapi kita nggak ingat yang kita lakukan itu memang visi kita. Tapi sebagai guru penggeraknya, calon guru penggerak harus tahu visi misi sekolahnya apa, sehingga kedepannya untuk bergeraknya tahu arah tujuannya. Mudah-mudahan ini pengalaman dari kita semua untuk dapat mengambil hikmahnya. Rupanya perlu untuk mengingat visi misi kita, cita-cita untuk sekolah kita apa, kedepannya mau kemana, dan apa yang harus kita lakukan. Dan ini juga untuk memotivasi kita semuanya. Saya sering juga mengajak sama ibu-ibu yang lain. Karena apa? Karena menjadi guru penggerak itu bukan untuk apa-apa, bukan untuk mengingat untuk dapat ini, dapat itu, enggak usah. Yang penting kita ingin merubah dulu, merubah paradigma. Tadi saya baca merubah paradigma kita dulu, berpikir cara berpikir kita, bagaimana yang selama ini kita sedikit meniru yang sudah lama-lama. Seperti yang dulu mungkin saya pernah mengikuti pelatihan KTSP. Waktu itu saya ikut pelatihannya berubah dari KBK dulu namanya, kurikulum berbasis kompetensi, KTSP keluar negeri. Nah, itu saya pikir, wah ini tidak kayak lagi. Kemudian keluar K13, wah ini tambah sulit lagi. Tapi yang kita lakukan seringnya di kelas itu yang lama juga, walaupun sekarang sudah yang merdeka, kurikulum merdeka, tapi masih yang lama juga. Jadi nanti ini kita di sini ada dua pentolannya, guru penggeraknya. Ini menjadi pemimpin pembelajaran di sekolah kita. Bagaimana nanti CGP-nya, guru penggerak yang ada di sekolah kita ini bisa memotivasi yang lain ikut untuk bergerak juga. Nanti apanya, motonya disampaikan Pak Yul, apa itu yang namanya bergerak ya, dan yang gerakkan terakhirnya menggerakkan ini. Dan ini informasi yang baru juga saya dapat kemarin, itu CGP calon guru penggerak dibuka lagi mulai hari ini. Dibuka lagi, ikuti aja Bapak Ibu. Kalau ada yang mau ikutnya ikut aja. Tapi kalau saya biasa bukan kalau siapa yang mau, kalau saya paksa siapa harus mau ikutnya gitu. Harus kita berubah, coba-coba dulu. Pak Iwanto ya, coba-coba aja dulu Pak, nggak usah takut. Nah, kalau nanti nggak bisa, sini kan banyak Pak Yul bisa bertanya. Nah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan untuk sekolah kita lebih maju lagi ke depannya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan Pak. Nah, terima kasih atas segala perhatiannya. Saya lebih kurang, mohon maaf atas kesalahan silap saya. Saya sudah ini, tidak berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Beri tepuk tangan untuk kepala sekolah kita. Saya motivasi yang luar biasa. Jadi kata kunci prinsip dari Pak Hamidi, saya biasanya bukan menuju sampai mau, saya mewajibkan. Baik Bapak Ibu sekalian, tak kenal maka tak aruf ya. Saya tadi lupa memperkenalkan diri. Saya adalah Ahmad Rafani, Bapak Ibu. Bertugas sebagai pengajar praktik untuk Pak Yul selama menempuh pendidikan. Kalau urutannya biasanya paling bawah ada namanya CGP. Ketika lulus jadi GP, guru penggerak, naik satu tingkat menjadi pengajar praktik. Itu posisi saya saat ini. Ya. Kemudian nanti berproses kembali menjadi seorang fasilitator, kemudian sampai nanti menjadi instruktur. Jadi saya mendampingi Pak Yul hari ini. Pada prinsipnya sama-sama belajar. Saya banyak belajar di sekolah ini bagaimana keramahannya, kemudian bagaimana memaksimalkan potensi alam. Namun karena saya juga dibebankan untuk mendampingi Pak Yul, salah satunya di pendampingan individu kedua ini untuk mengkomunikasikan cita-cita kita bersama. Murid seperti apa yang kita inginkan di masa akan datang. Inilah yang akan disampaikan oleh Pak Yul. Untuk itu kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih Pak Rafani sebagai pendamping praktik saya selama proses CGP ini, dan izin Bapak Hamidi Wasola, saya ingin memperkenalkan pendampingan individu kedua berupa paradigma pemimpin pelajaran. Saya
Sebelum kita mulai masuk slide, saya lihat muka bapak ibu ini agak-agak tegak sedikit. Bagaimana sebelumnya kita explain dulu. Ayo Bapak Ibu, silakan berdiri. Biar kita salam tegak. Ini santai-santai aja Bapak Ibu ya. Ya, sudah ikuti gerakan sesuai dengan yang ada di video. Itu tadi biar kita ingat belajar pernapasan, mengatur pernapasan, konsentrasi ya. Saya pun sedikit meringat buatnya. Izin Bapak Ibu, saya presentasi hari ini. Kelihatan? Ya. Jadi pendampingan individu kedua berupa paradigma pemimpin pelajaran. Tapi disusun oleh saya sendiri, oleh Rayu, dan dibimbing oleh Bapak Abdul SPD IGR. Jadi izin Pak, perkenalkan ini sekolah kami SD 9 Bagan Keladi ini. Saat ini sekolah kami terletak di Jalan Garuda, Kelurahan Bagan Keladi, Kecamatannya Dumai Barat, Kota Dumai. Kami di sini Pak untuk tahun ajaran 2003-2024 mempunyai 11 rompel. Izin. Ini karena apa tadi nih? Sarang sop.
kami memiliki 11 novel dengan murid sekitar, data terbaru sekitar 258 siswa, Pak. Ini sebagai guru-guru kami, Pak, perkenalkan. Ada guru kelas dan ada guru novel. Jadi sekolah ini berdiri pada tahun 1982 dan saat ini dipimpin oleh konsep kami Pak Amidi sejak Januari 2023. Jadi sekolah ini terakreditasi B. Oke, sekian profil dari kami. Lanjut kita ke slide aja langsung. Jadi saya mau nanya ke Bapak Ibu guru sekalian, kita ada mimpi. Terus saya mau nanya, kita sebagai guru nih, apa impian kita terhadap murid kita di kelas? Ada? Silakan Bapak Ibu tulis ya. Apa mimpi Bapak Ibu? Iya, tidur dulu. Tidur mimpi. Kita mau tidur. Kadang-kadang tak mimpi aja kalau dia banyak tidur. Tidur juga. Coba Bapak Ibu tuliskan apa sih mimpi Bapak Ibu terhadap murid? Kira-kira Bapak Ibu ingin murid itu seperti apa? Apa tulis saja Pak Di? Apa kira-kira mimpi Pak Di sebagai murid? CGP kita dulu ya. Salah satu saya kelasnya kayak mana? Mimpi Bapak Ibu Ramiani, silakan. Ibu Ramiani, mimpi Ibu Ramiani terhadap murid apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Ramiani. Saya mengajar di kelas 1. Adapun impian saya terhadap murid saya, yaitu saya ingin menjadikan murid saya pintar dan cerdas tentunya, namun disertai dengan karakter yang baik dan beradab. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Bu Ramiani yang mimpikan muridnya yang cerdas dan pintar, terus beradab ya. Itu kata kuncinya tadi. Coba saya lagi salah satu guru senior kita ya, Bu Sumirah, coba kita tanya kalau mana tadi guru muda, dia guru senior. Coba. Terus ini lagi. Oke, lah Bu Siti, bagaimana mimpi Bu? Guru muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Siti Khadijah. Saya mengajar di kelas 4. Nah, mimpi saya terhadap murid saya ke depannya, saya ingin murid saya nantinya menjadi manusia yang beragama dengan baik sesuai agamanya dan berakhlak mulia. Oke. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti kita tempel, coba Bapak Ibu tempelkan mimpi Bapak Ibu di papan tulis masing-masing. Iya, masing-masing. Apa? Buset ini memang suka yang debat-debat.
Sambil belajar kita pakai ini ya. Ya, kalau terima kasih Bapak Ibu guru yang telah menempelkan impiannya terhadap murid. Jadi kalau tadi itu Bapak Ibu guru impiannya udah tuliskan, kalau ini impian saya terhadap murid ini. Saya memimpikan murid-murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, terus berkarakter kreatif, beradab, beretika, bergotong royong, mandiri, bahagia, dan patuh kepada guru serta orang tuanya. Itu penting untuk saya, bahagia. Terus selanjutnya kita sebelum ke visi-misi sekolah, coba saya tanya dulu, apa itu visi, apa itu misi? Ke Bu Sepni, kira-kira apa itu misi? Visi itu adalah impian. Ya, misi. Kalau misi itu Tahu apa? Ya. Terima kasih Bu Sepni. Iya, Bu Sepni ini masih belum keluarga Pak, jadi dia agak grogi-grogi gitu kalau di depan umum. Nanti kalau ada keluarga kan. Terus visi, kalau visi itu merupakan wawasan, pandangan, dan tentang pernyataan tentang masa depan. Terus apa itu misi? Ini tahapan yang harus dilalui untuk mencapai visi tersebut. Terus latar belakang kemarin terbitnya visi misi ini, sekolah kita lahirnya ini tahun 2022 menjelang akreditasi sekolah akhir tahun ya, sekitar bulan-bulan 8 mungkin. Saat itu kepala sekolah menugaskan tim menyusun kurikulum untuk menyusun visi-visi sekolah yang sesuai dengan kurikulum merdeka. Setelah melihat kekurangan, kekuatan, strength, kelemahan, weakness, peluang, opportunities, ancaman, threat yang ada pada SD kita, SD 9 Barat Keladi, maka tersusunlah visi dan misi sebagai berikut. Ini visi misi sekolah kita. Ada yang hafal? Kalau yang hafal visi misi ini, saya kasih uang 100.000. Utang dulu. Jadi ini visi misi sekolah kita, terwujudnya peserta didik yang berkarakter Pancasila, berakhlak, prestasi, mandiri, terampil, dan berbudaya luhur. Terus misi sekolahnya menanamkan karakter Pancasila pada peserta didik di lingkungan sekolah. Yang kedua, menanamkan ketakwaan dan akhlak mulia melalui pengamalan ajaran agama. Terus yang ketiga, membina kompetensi peserta didik untuk berprestasi di bidang akademik maupun non akademik. Terus yang keempat, membina kemandirian dan keterampilan peserta didik melalui kegiatan pembiasaan dan pengembangan diri. Dan yang terakhir, melestarikan budaya dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan minat, bakat, dan kompetensi peserta didik. Nah, jadi pertanyaannya, apakah visi dan misi kita sudah berapa murid? Coba Bapak ikut pikirkan, apakah visi misi kita tadi ini udah berdampak tak udah murid? Jadi saya coba jabarkan berdasarkan hasil analisa saya, menanamkan karakter Pancasila pada peserta didik lingkungan sekolah. Kita melaksanakan upacara ya setiap hari Senin. Terus ada juga kegiatan gotong royong. Sebenarnya banyak lagi, cuma ini yang waktu itu pikir pada saya. Terus menanamkan takwaan dalam kuliah melalui pengamalan ajaran agama. Ini contoh kegiatan hafalan Al-Quran pesan pikiran. Terus pembacaan surat Yasin pada hari Jumat dan Wadoroh Jumat. Terus ini kita juga sebelum pelajaran 30 menit sebelum pelajaran kita ada menghafal surat-surat pendek siswa. Nah,
buat sunnah banyak lagi, dan ada juga baru-baru ini sholat duha berjamaah ya kita laksanakan, cuma hari ini tak sempat mungkin. Terus menanamkan ketakwaan dan amal mulia melalui pengamalan ajaran agama. Nah, kita kemarin melaksanakan khatam Quran, terus memperingati hari besar keagamaan, terus ada santunan anak yatim yang uangnya kita dapat dari siswa juga yang diberikan setahun sekali pada bulan Ramadan. Terus membina kompetensi peserta didik untuk berprestasi di bidang akademik maupun non akademik. Nah, ini salah satu contoh apresiasi dari Kota Dumai kemarin pada lomba pantomim ya Bu Ramiani, atau bimbingan Bu Ramiani pantomim. Terus perlombaan kegiatan seni di SMP 2 Dumai. Terus juga kita juga memberikan apresiasi pada siswa yang berprestasi baik di bidang akademik maupun non akademik. Yang terakhir kemarin baru-baru ini Pak ya, itu yang mengikuti FL Boston tingkat kota diberikan hadiah pada saat selesai kegiatan upacara. Nah, ini membina kemandirian dan keterampilan peserta didik melalui kegiatan kebiasaan dan pengembangan diri. Karena kadang kebetulan fotonya terbatas dokumentasi kita ada juga kemarin buat layangan, ada masak ya, kegiatan masak itu termasuk pengembangan kebiasaan pengembangan diri dan pelatihan dokter kecil. Terus ini melestarikan budaya dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan minat bakat potensi siswa didik. Itu ada penampilan siswa, terus penampilan tari profil pelajar Pancasila kemarin Bu Linda. Saat ini Bu Linda mungkin dalam perjalanan ya, kita doakan Bu Linda selamat sampai tujuan, pulang lagi ke Dumai, dari itu juga Bu Linda. Terus pembelajaran informasi, kita kemarin sebelum UNBK kita mengadakan dulu pelatihan terhadap anak. Bagaimana anak biasa menggunakan Chromebook. Jadi pada saat UNBK berlangsung, anak tidak canggung lagi. Nah, ini ada terakhir saya bantu. CGP mengajarkan kami berkarya. Karyanya harus siap dilaksanakan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Saya kembalikan kepada Bapak Barwani. Terima kasih Pak Yul, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Ya, tadi jika ada pertanyaan silakan disampaikan. Kalau menurut saya bukan pertanyaan, tetapi tambahan ini ya Bapak-Bapak ya. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, dari misi yang disampaikan tadi, visi sudah jelas. Dari misi yang disampaikan ada tambahan bentuk kegiatan. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang kami maksud inisiatif perubahan tadi adalah misi yang disampaikan oleh Pak Yul. Tadi luar biasa. Dari misi-misi yang sudah disampaikan tadi, barangkali ada beberapa kegiatan yang belum tergali. Silakan Bapak Ibu sekalian. Mana tahu Pak, ini tambahan kita untuk menanamkan ketakwaan dan akhlak mulia misalnya kan. Kita pernah buat kegiatan ini, jadi disampaikan ke Pak Yul untuk ditambahkan. Karena ini nanti akan saya laporkan melalui LMS. Silakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada saya nanti bertanya. Ya, mana tahu ada dari pecahan dari misi. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebagai penguat ya Bapak Ibu, siapa di antara Bapak Ibu yang pernah makan sapi? Ya, saya pernah makan sapi. Jadi ibaratnya begini Bu ya, kepingin kali saya makan daging sapi gitu. Tapi yang terbayang adalah sapinya. Mampukah kita memakan sapi bulat-bulat? Tidak. Sapi ini adalah impian kita. Ibaratnya kalau kita tarik ke dalam bentuk ini seperti visi kita, ingin makan sapi. Namun untuk mewujudkan impian kita harus pecah-pecah kembali. Berarti ada caranya kita pergi ke rumah makan Minang Indah di Jalan Sultan Syarif Kasim, membeli dendeng sapi. Itu pecahannya. Atau di kulkas masih ada sapi kurban, kita masak dulu. Jadi itu adalah bentuk dari seperti misi. Sapinya kita sembelih,
kita olah menjadi dendeng, menjadi rendang, inilah misinya. Nah, seperti misi sekolah kita menanamkan karakter Pancasila pada peserta didik di lingkungan sekolah. Tadi disampaikan oleh Pak Yul, coba Pak slide-nya. Anak-anak diajarkan upacara bendera setiap hari Senin. Kira-kira Bapak Ibu sekalian ini mengajarkan apa pada anak? Untuk lebih cinta terhadap tanah airnya. Kemudian ada karakter Pancasila yang muncul di situ. Ini kan bagian dari inisiatif perubahan yang kita sebut di pendidikan guru penggerak, bagian dari prakarsa perubahan. Ternyata aktivitas yang Bapak Ibu lakukan membimbing peserta didik kita untuk upacara gotong royong adalah bagian dari mewujudkan visi sekolah kita melalui misi yang ditanamkan melalui karakter Pancasila dan pada peserta didik di lingkungan sekolah. Ternyata untuk mewujudkan visi itu. Jadi upaya kita hari ini selain belajar bersama CGP kita adalah menyadarkan kita bahwa aktivitas kita adalah potongan-potongan kecil mewujudkan visi kita tadi. Gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi kita beri tepuk tangan dulu untuk Pak Yul. Sepertinya tidak ada pertanyaan ya. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Pak Yul belajar di LMS untuk membuat visinya sendiri melalui Bakja, Bapak Ibu sekalian. Buat pertanyaan utama, itulah yang dilakukan Pak Yul untuk membuat visinya sendiri. Kemudian hanya apa Pak Yul? Ambil pelajaran, kemudian G-nya gali mimpi, jabarkan rencana, kemudian dilanjutkan dengan aksi nyata. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah yang dilakukan oleh Pak Yul di LMS bersama fasilitator. Nah, ketika beliau sudah menggambarkan visi pribadinya, maka tugasnya adalah bagaimana mengaplikasikan ilmunya kepada visi misi sekolah kita di SD 009. Hari inilah kesempatan beliau untuk bagaimana berbagi dengan Bapak Ibu sebagai seorang calon guru penggerak dalam memimpin pembelajaran. Dan ini adalah Bapak Ibu sekalian bagian dari tugas guru penggerak sebagai pemimpin manajemen sekolah dan pemimpin pengembangan sekolah. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian kami ucapkan terima kasih. Saya sebagai pengajar praktik dari Pak Yul sekalian ucapkan terima kasih. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu sekalian, dan Pak Yul tetap semangat, perjalanan kita masih panjang. Kemudian saya tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita